yang telah namanya jangan kecurangan kejahatan otong-otong. demokrasi karena menguntungkan Saya mereka. ngomong Itu Ditahan dulu Bang Henry, kesimpulannya. ditahan dulu Bang Henry, silakan Bang Habib. Jangan Ditahan. sombong gitu loh, jangan arogan. Emang Anda Ulangi. siapa? Apa? Anda siapa? Saya waktu itu saya anggota DPR RI. Waktu Iya, itu saya kenapa? anggota DPR RI 2017. Iya, paham nggak? Buka 4 Paham. gitu loh. Iya, apa? Sangat Sengketa paham. proses. Anda yang nggak paham ngerti. sengketa proses. Anda yang nggak Oke. paham. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak gitu loh. Nggak ada takutnya saya sama Anda. Apa? Kenapa? Maksud kalimatmu, emang saya takut dengan Anda itu apa? Memang saya takut sama kamu? Enggak. Kalau ada kejahatan demokrasi ya mungkin saja, ya. Tapi yang kami lihat justru dilakukan oleh orang-orang yang menuduh kami melakukannya. Jadi kami adalah korban kejahatan demokrasi, ya, korban kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Apa yang dikatakan oleh Bung Habibur Rahman tadi ya. Saya mencatat itu bahwa kejahatan demokrasi mungkin saja terjadi, kata. Ini catat ya. Mungkin saja terjadi. Bahwa mereka yang diuntungkan akibat dari kejahatan demokrasi. Ini menjadi satu catatan. Jangan besok ngeles lagi ya. Berikutnya apa yang disampaikan oleh Saudara Habibur Rahman itu ya normatif, nggak usah disebutin lah. Istilahnya nenek-nenek anu juga bisa lah. Udah ngerti semua kita ya. Dan saya minta diperhatikan ya. Si Saudara Habibur Rahman ya. Yang saya kemukakan sebagai alasan kami tentang masalah kejahatan yang kami lihat dalam hal ini mengenai kuantitatif. Kaburnya mesti jangan ke PS ya. Pakai ulah Gerindra. Enggak gugatan kalian ya. Permohonan kalian 2019. Sudah sangat jelas ya. Bahkan dalam undang-undang ini nomor 7 tahun 2017 tepatnya di buku keempat. Ada nomenklatur yang namanya sengketa proses. Ya, kesimpulannya 02 nggak mau peduli. Yang namanya jangan Kecurangan kejahatan otong-otong. demokrasi karena menguntungkan Saya mereka. ngomong Itu Ditahan dulu Bang Henry, kesimpulannya. ditahan dulu Bang Henry, silakan Bang Habib. Jangan Ditahan. sombong gitu loh, jangan arogan gitu loh. Ya. Apanya Jadi di PHPU ya di buku keempat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 disebut sengketa proses ya. Kalau usah Anda diajarin, mempersoalkan proses, itu ada yang namanya sengketa proses gitu loh. Nggak usah Ya. diajarin itu. Saya ikut mengesahkan undang-undang Nggak usah itu. diajarin, saya menyampaikan pendapat saya nggak mengajarkan Anda, saya menyampaikan pendapat saya. Terserah Anda mau yakin atau enggak gitu loh. Emang Anda siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh. Apa teh? Ya emang Anda siapa gitu loh. Saya siapa? Saya waktu itu saya anggota DPR RI. Waktu Iya, itu kenapa? saya anggota DPR RI 2017. Iya, paham nggak? Buka 4 Paham. gitu loh. Iya, apa? Sangat Sengketa paham. proses. Anda yang Anda nggak paham ngerti. sengketa proses. Anda yang nggak Oke. paham. Paham nggak Anda sengketa ngomong proses? normatif. Oke, baik. Anda Bang buta Habib. tuli terhadap Ya, silakan Bang Henry untuk menanggapi. Silakan Bang Henry. Udah itu Kamu aja. nggak ngerti norma, kenapa? Ya, saya udah ngerti. Tanggapi aja. Nanti permohonan kami itu nanti di MK ya. Selaku pihak Iya, terkait. pasti dong. Nggak usah diajarin. Dengar dulu, saya masih bicara. Saya Nggak masih perlu. bicara. Iya. Tinggal sedikit ini. Kenapa? Oke, Anda ditahan, Bang bentak? Habib. Silakan, Bang Henry. Emang saya takut Anda bentak-bentak. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak gitu loh. Nggak ada takutnya saya sama Anda. Saudara Habibur Rahman. Apa? Kenapa? Maksud kalimatmu, emang saya takut dengan Anda itu apa? Iya. Saya Anda lebih nggak- bentak-bentak. Saya Kamu, nggak takut kamu bentak-bentak. jangan cuma Oke. berani ngomong di TV. Mohon maaf Bang Jangan Henry, cuma ini berani kita ngomong. tidak ada Hadapi terkaitannya saya. soal takut atau tidak takut. Yang kita Hadapi bahas saya. Jangan pancing lagi saya. Nanti dampaknya fatal. Cukup. Ada yang mengeluarkan kalimat yang nggak ada kaitannya dengan saya tidak takut dengan Anda. Memang saya takut sama kamu? Enggak. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam berbagai forum bahwa memang perdebatan soal kuantitatif, kualitatif, proses atau hasil sebenarnya kan kita tinggal mengacu pada praktek yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi sudah bersikap secara hukum terhadap kubu-kubu pendapat tersebut dan Ya. yang jelas praktek selama ini di Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi strict ya, membatasi hanya hasil yang bisa merubah ya pemenangnya siapa, dan kalau proses semakin sudah sangat tegas diatur diselesaikan di tingkatan Bawaslu. Saya tadi terpancing karena Saudara Habibur Rahman itu ada mengeluarkan kalimat yang nggak ada kaitannya dengan saya tidak takut dengan Anda. Memang saya takut sama kamu? Enggak. Jangan pancing lagi saya. Nanti dampaknya fatal. Cukup. Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, mengaku tidak gentar melawan penguasa yang menguasai sistem, aparatur, penegak hukum dalam gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi atau MK yang diajukan pihaknya.
Menurut Henry Yosodiningrat, dirinya akan all out berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk membongkar kecurangan pemilu 2024 yang bersifat struktur, sistematis, dan masif atau TSM. Henry menjelaskan, Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud pada Sabtu 23 Maret 2024 akan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke MK. Kami telah mempersiapkan saksi untuk membongkar kejahatan demokrasi bersifat TSM yang membuat perselisihan perolehan suara paslon nomor 02 dan paslon nomor 01 serta paslon nomor 03 sangat tinggi, kata Henry pada Sabtu 23 Maret 2024. Henry meyakini para hakim konstitusi adalah manusia biasa yang sebagian besar beriman, mempunyai hati, dan akal sehat. Menurut dia, tidak semua hakim konstitusi seperti mantan Ketua MK Anwar Usman yang menyalahgunakan kekuasaan, sehingga dikenai sanksi etik oleh Majelis Kehormatan MK atau MK-MK. Sanksi etik ke Anwar Usman karena buntut dari putusan MK nomor 90/2023 tentang batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran menjadi Cawapres. Masih ada hakim konstitusi yang punya hati. Saya meyakini dan mudah-mudahan hakim meyakini satu Hafiz Nabi bahwa 2/3 dari hakim masuk neraka karena mereka menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan keyakinan atau dengan hati nurani atau dengan rasa keadilan hidup di tengah masyarakat, paparnya. Henry meyakini para hakim konstitusi masih mengingat ilah-ilah dalam suatu putusan, yakni demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan mereka masih melihat atau mau mengadili dengan tidak separuh kebenaran, karena separuh kebenaran itu lebih buruk dari seluruh kebohongan. Dampaknya akan terjadi peradilan yang sesat. Dalam hal ini, orang yang semestinya menang dikalahkan, dan orang yang semestinya tidak bersalah dihukum, kata dia. Selain itu, Henry menyatakan tidak memperdulikan tekanan atau intimidasi pada dirinya. Pasalnya, dirinya telah mendapat amanah dari Ganjar Mahfud serta mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ini untuk kepentingan bangsa, dan saya tetap menjaga marwah PDI Perjuangan, meskipun saya tidak duduk dalam struktur partai, kata dia. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serius dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam penyelenggara pemilu 2024. Kubu Ganjar Mahfud berencana mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Sabtu 23 Maret 2024 sore. Rencana itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova. Vincentius memastikan syarat-syarat administrasi pendaftaran perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sudah lengkap. Jam 16 perkiraan kita sudah sampai di MK. Perkiraan begitulah, kata Vincentius. Administrasi kita sudah melengkapi untuk syarat-syarat pendaftaran PHPU Pilpres ini, ujar Vincentius. Vincentius menerangkan bahwa gugatan itu akan berfokus pada dalil telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM. Menurut Vincentius, masih terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pelanggaran pemilu TSM dalam konstruksi undang-undang pemilu di Indonesia. Dari kekosongan hukum itulah, pihaknya berharap Hakim MK mengambil putusan untuk mendiskualifikasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari kekosongan hukum itulah, kita berharap Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil satu putusan yang bisa mendiskualifikasikan pasangan calon 02, yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Kira-kira begitu, jelas Vincentius.
Vincentius berharap pemilu atau pemungutan suara digelar ulang untuk seluruh Indonesia. Kemudian dilakukan pemilu ulang atau pemungutan suara ulang seluruh Indonesia, paparnya. Vincentius menuturkan pihaknya sudah menyiapkan saksi ahli hingga daftar bukti yang bakal dibawa ke persidangan. Jadi besok tinggal daftar saja di MK. Kita sudah menyiapkan permohonan, bukti-bukti, daftar bukti, kemudian saksi ahli. Kita sudah siap. Tinggal nanti kita proses agenda persidangan. Nanti kita akan hadirkan semuanya. Jelasnya. Sebagai informasi, pendaftaran gugatan atau sengketa Pilpres 2024 dibuka sejak 21 Maret 2024 dan berakhir pada 23 Maret 2024 pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja atau hingga 22 April 2024 untuk memutus perkara tersebut. Sebanyak 100 pengacara akan tergabung dalam tim kuasa hukum Ganjar Mahfud untuk mengawal gugatan di MK ini. Kita memiliki 100 advokat yang siap terjun ke MK, kata Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis pada Kamis 14 Maret 2024 malam. Hanya saja, Todung tak mengungkapkan nama-nama dari 100 pengacara yang membela Ganjar Mahfud. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud ini juga tak menjawab apakah mereka berasal dari kalangan profesional. Di sisi lain, Ketua Relawan Ganjaris, Kris Chandra, mengajak semua unsur relawan Ganjar Mahfud seluruh Indonesia untuk mendukung langkah Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan ke MK. Menurut Kris, langkah yang bakal dilakukan TPN Ganjar Mahfud adalah sudah tepat. Sebab Kris menduga kecurangan Pilpres terjadi sebelum, saat, dan pasca pencoblosan. Kami di Ganjaris juga menolak hasil rekapitulasi KPU, ucap Kris.